Jadi saya mohon petunjuk atau pesan-pesan kepada masyarakat luas, baiknya kepada para pemuda untuk pencegahan secara dini, Mas. Tentang klinik-klinik itu loh, Mas, sing kaya iku mau, sing marai loro, sing marai anyangan garang itu niku. Jadi gini, ya khususnya tetap sasaran saya kepada pemuda-pemuda, Mas. Ketika kita mulai belajar menggali potensi ataupun belajar tulisan aji, yang pertama itu tetap yang pertama mental. Ya, mental kita harus kuat, harus kaya mental. Mental itu terbentuk dengan apa? Pemahaman. Nah, ini kan itu. Kalau kita nggak punya paham, mental kita tetap nggak bisa naik, nggak bisa meningkat. Yang pertama itu. Dan yang kedua terkait masalah tulisan aji, itu kita harus mempelajarinya secara ilmiah, secara alami, ilmiah. Entah itu dari sisi eksoteri ataupun isoteri. Nah, dari eksoteri, dari segi materi itu meliputi antara bahan itu dari baja besi pamor. Nah, itu loh. Nah, di sisi lain juga ada dilihat dari segi garap. Nah, niku. Kalau kita sudah mempelajari bahan, yang kedua garap. Nah, niku garap atau rancang bangun. Ini keris bener atau enggak? Keris itu kan ada pakemnya sebenarnya, Mas. Makanya kalau mempelajari keris itu luas banget. Urakur dino iso boten. Kadang 10 tahun, 15 tahun itu belum tentu jaminan itu bisa. Karena sebenarnya keris itu menggambarkan bahwa manusia itu wajib untuk belajar mencari ilmu. Ini ngoten niku, gitu. Dan yang berikutnya tentang masalah langgam, garap, dan sudah itu ada. Yang penting garis besar itu, yang intinya kita membahas keris secara ilmiah, kan seperti itu. Dari sisi esoteri itu tadi, tapi lah dari sisi esoteri, ilmiah esoteri gimana? Pusaka itu sama sekali tidak mengandung unsur kodam. Nah, intinya seperti itu. Tapi dia itu mengandung unsur ion. Nah, ion itu energi, mengandung unsur energi. Ya, energi apa? Energi murni. Murni dari mana? Dari bilah-bilah bahan-bahan besi, baja, pamor itu tadi. Dia mempunyai energi murni. Nah, semakin bagus kualitas materinya, semakin besar energinya. Ini kan seperti itu. Energi kemurnian energi itu semakin besar. Iya, Mas. Saya mau izin bertanya. Yeah. Energi itu apakah bisa dilihat dari mana, Mas? Kalau dibilang keris itu, apakah dari pamornya atau dari atau bagaimana, Mas? Ya, kalau energi tidak bisa, Mas. Kalau kita mempelajari energi itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba energi itu. Energi itu dirasakan. Makanya kalau dari sisi isoteri gitu, mungkin kalau dari sisi esoteri, dari sisi materi, dengan cara mempelajarinya gimana? Ya kita mempelajarinya sering-sering sharing, terus sering memegang pusaka yang bermacam-macam, kan seperti itu. Dan itu pada akhirnya kita kan bisa memahami, bisa membedakan. Walaupun kita nggak tahu rumus kimianya, kita kan akhirnya kan kita bisa meneliti, oh gini. Dan hasil penelitian kita kan bisa kita sharingkan kepada orang yang lebih senior, kan seperti itu kan pembelajaran nih. Tapi dari sisi isoteri, dari sisi energi itu kita mempelajari tetap kita kembali ke ajaran Jawa, kita laku prihatin, laku di dalam kerohanian, spiritual. Akhirnya seperti itu. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena kalau tanpa itu kita nggak akan pernah mengenal energi. Energi itu dikenal itu karena kita itu ya setiap hari kita itu bersinggungan dengan energi. Tapi kita kan nggak paham akhirnya. Iki energi opo. Nah, karena kita nggak peka. Kenapa kok sampai nggak peka? Karena kita itu 99,9% diselembiti oleh pikiran hati, Mas. Ini sama sekali tidak tersentil oleh kita mempelajari tentang sebuah energi. Dan seperti itu. Makanya nggak bisa diilmiahkan,
tapi nggak bisa dinyatakan ini seperti itu. Makanya sampai niki pengen ngerti energi nih, ya kamu belajar kan ngoten niku. Ojo gak iso ditekoni ngene-ngene tak kayak rumus ngene-ngene energi ini nggak bisa. Itu kok cuma teori Mas. Masalah prakteknya jenengan berproses. Nah itu prosesnya gimana caranya? Lah kita dari sisi ya karena kula jenengan wong Jawa itu wis sudah ada ajaran-ajaran yang notabene untuk mengenal dari sisi energi seperti itu. Dan salah satunya kita secara garis besar ya Mas ya, kita harus sering-sering berdiam diri, sering-sering semedi lah, itu salah satunya itu. Kenapa kok sampai situ? Berdiam diri itu sebenarnya mudah, lek diomong nih ya kan, tapi kalau dipraktekkan sulit Mas. Intinya loh, intinya. Untuk tatanan semedi dalam ajaran Jawa itu seperti apa Mas? Tatanan semedi itu sebenarnya gini, secara garis besar aja Mas ya, secara garis besar. Intinya, pada intinya semedi itu berdiam diri. Berdiam diri itu kita mengheningkan, mendiamkan diri kita. Diri yang mana? Ya, segalanya. Mulai dari pikirannya adewi, angan-angannya adewi kita diamkan. Dari gimana Mas? Ya bacanya dilerem nih. Tapi ya bisa juga dilerem ya. Angan-angannya dilerem nih. Akalnya kita diamkan. Semua kita diamkan dari dan pada akhirnya kita itu sebenarnya diam. Ketika kita sudah menemukan titik keheningan yang sempurna, kita itu tidak bernapas, jantung pun tidak berdetak. Darah itu tidak mengalir. Tuh. Jadi seperti itu. Itu ajaran orang Jawa. Lalu mungkin dikatakan orang-orang dia mati tuh Mas. Ya mati nih. Ya terserah bahasanya mati, tapi kita hidup. Jadi kan seperti itu. Apanya gak mati Mas? Adelis gak bernapas, jantung gak berdetak, aliran darah gak mengalir. Kan mati Mas. Tapi ingat, di dalam diri kita itu masih ada aliran listrik. Ini ngoten niku. Makanya lek bahasane wong Jawa niku meditasi itu ataupun semedi itu sebenarnya belajar mati. Sebelum kita itu dipendem, ditandur. Jadi ngoten niku, kita belajar mati. Biar kita tahu jalannya untuk pulang itu kita tahu Mas. Jadi niku. Makanya sejarah itu modal dasar untuk kita menuju jalan yang pulang. Kalau kita nggak tahu sejarah, kita bakal kesasar. Jadi kan ngoten niku. Gitu. Siap, kasih Mas. Siap. Kalau utut sih loh, kan terbuka Mas. Ya ngawur Mas, kadang lek arep ngene iki aku ora mikir Mas ngene iki Mas. Ngomong aku dewi-dewi ngene iki. Jadi begini Mas, saya kan membawa sebilah pusaka. Nggih. Mohon diterangkan ini bagian-bagian apa ini Mas? Namanya itu loh. Oh gitu. Apa itu? Ada tinggilnya, ada kayak apa itu? Oh, oke, lambe gajah, oke. Ini bisa ngomong ini Mas ya. Iya Mas. Iki kanan tak sembung. Kilo, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekali genep, apa cepet? Cara, Pak Nimbal lu songo gendeng mau piye iki? Lu 7. Banter kleru. Bener dhewe ta. Pak Nimbal ini lalu 7 toh? Masa lu songo? Lalu 7 apa? Lalu 7 bukan gedep. Carang Soko. Balik Mas. Iki muni piye? Iki lho songo apa? Oh iya Pak Nimbal. Kleru kowe muni Balebang. Nah, iya. Anu. Iya. Jujur aku apa iki kelingan Pak Sabdo. Ngono. Muni Balebang kelingan Pak Sabdo aku. Bener lek Pak Nimbal kowe. Iya lah. Ya tapi aku
Jadi dasar kenapa aku kleru? Aku nggak ngurusi dapur soalnya, orang mikir dapur. Nah, aku loh, iya loh. Gitu. Kok kudu diikat Mas iku Mas, medeni Mas. Oke. Nah, aku ki selesai nyapa loh. Iya. Manusia tidak luput dengan salah dan dosa. Lele aku luput ya jaluk sepuro kan ngono to. Justru kesalahan itu jadi nikmat. Oke. Oke, itu manut aku enak-enak. Karena jarang menikmati Lek ning kene iki lek nglakoni salah ora nyanyi Mas. Malah pede malah ngono lho to. Kudu golek walesan ya, Mas. Iya, kudu golek walesan. Wah, ini kalau bener karena PDW. Ngapunten Mas, ngapunten. Berarti lek bari kilo ora rene neh, kualat ya. itu orang yang spesial itu gampang. Terus luk 9, ya luk 9 dengan rincian ini Greneng, Serawean, Sogoan 2, Blumbangan, Tikel Alis, Kembang Kacang, Jalen, Lambi Gajah, gitu. Bali ini Keris luk 9, luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luk 9. Rincian iki Greneng, ya niki Greneng. Ya terus iki Serawean. Iki Sogoane loro, Sogoan kanan kiri. Iki nek sing Sogoan siji nek Mas, iki tapi iki Sogoane loro. Gitu. Iki Blumbangan. Blumbangan utawa ya Blumbangan. Pijetan, Blumbangan atau pijetan. Iki legok niki Tikel Alis. Nah, niki Tikel Alis. Seperti alis itu ya Mas ya? Nggih, niki legok niki Tikel Alis. Ya, terus niki Kembang Kacang. Niki Kembang Kacang. Niki Jalen. Jalen cilik niki, Jalu, Jalen. Niki Lambi Gajah. Nah, gitu. Nah. Niki Peksi. Peksi. Nggih. Niki Serumbung. Gitu. Nah. Berarti keris luk 9 dengan rincian genep secara umum disebut dapur panimbal. Nah. Sanes Balibang Mas, panimbal nggih. Rincian kula sanjang Balibang luk 7. Lek panimbal luk 9, rincian genep ngoten lho. Yo ngene iki. Ampun baru. Golek walesan. Nggih. Surah udane lunyu Mas kene iki Mas, ngoten lho. Yo. Panimbal. Ampun kalian dulu Mas, panimbal. Gue kelaru Balibang nggih. Nah, niku. Nggih. Oh, nggih anu maknanipun dapur panimbal niku secara umum niku tuahnya atau yoni kasihan itu buat apa ya Mas ya? Iki konteks berikutnya Mas. Kita elek masalah mana-mana iki ora ning kene Mas iki Mas. Ranai Mas. Ngene lho. Intinya dari itu toh. Energiku semua kan ngetok niki Mas ya. Ada pakarnya tersendiri. Iya. Kasarane kan ngono to Mas. Aku kan ora iso muni kasar kan ora iso, tetep halus kan niku ngoten lho. Ora penak karo pakare Mas. Lha kula ngoten niku lho ya. Kabeh-kabeh tak ayahi kan ya ora penak nek bagane dhewe kan ngoten niku ngoten lho. Lek lali ku penak lek. Ora iso. Tapi ora mungkin yakin nek aku ora iso. Dadi iso tetep apa lho sing ora iso kan. Ya. Ini tadi apa Mas nama? Anu lambi anu Kembang Kacang. Nggih. Ini Di sore Jalen. lambi gajah. Lambi Gajah. Nah, ini Sogoan, nggih. Ini kan Sogoan 2, depan belakang. Ini ada Iku genengnya. Geneng, Terus apa Serawean? Serawean, nggih. Niki Tikel Alis. Nah,
Ini ku dengan pakan yang pakai sampai ini. Itu persis muka manusia. Oh, ingat nih. Nah, Oke. dek nih ngarep. Nah, dah lu. oh, oke. Lurus. Tinggal alisnya dari alis. Gula. Jalan katus Dari hidung. Oh, oke mas. Itu rambutnya manusia. Ini menjadi sebuah rahasia mas, urung wayai mas, ini kok. Oh, iki potel iki toh. Kenapa kok modal mas? Kawan bayi mas. Juga, emang sengaja ditinggal ning deder, nggih peksi lumbung, peksi kurung, itu dijimat. Nah ngono kuwi. Nah. Nama ini peksi kurung. Berarti kurung. Cuma lah dipaksa diputel pekok wonge masing maksa ngono lah. Sinten lah. Iki sih modal udah aku lagi. Iya, ya ora mungkin sampean motel. Niku lho, iman. Ini nanti bisa mas, diperbaiki ulang atau? Ya bisa, disumbung bisa. Itu memperbaiki ataupun mengembalikan substansi dasar itu udah apa-apa mas. Yang penting tidak merubah dapur. Niku. Kalau ibaratnya kalau gonjone ora enek, lah gak apa-apa enggak ini gonjo, enggak masalah. Jadi niku digene gonjo, peksine ceklek disumbung gak apa-apa. Ning sing bukan ndak boleh tapi yang ndak beradab iki ketika lu songo, kan iki lu songo to Mas. Nah, kadang diputar digawe lu pitu. Nah, niku iku sing gak beradab. Biarkan apa adanya. Dene ngoten niku. Iya. Niki pun cekap, Mas. Pun cekap. Nggih, pun cekap. Oh, nggih. Terima kasih, Mas, atas penjelasan tentang dapur keris, rincian maupun tata cara semedi seperti tadi, Mas ya. Nggih, siap. Sami-sami, Mas. Nggih, kula niku nggih kathah lupute. Nggih nipun kula sowan dumateng mriki. Ampun cekap, nggih to. Nggih, sampun ngertos kawilujengan jenengan lan sakeluarga. Nggih matur sembah nuwun Mas, anggene jenengan rawuh mriki. Nggih mugi-mugi TKT jenengan niku bisa terwujud, terus saged ngrembaka lah nularne ten pemuda-pemuda ten lingkungan jenengan. Kula ngoten niku dan jenengan kudu semangat mempelajari ataupun nguri-nguri budaya leluhur niku wae nggih. Gini. Terima kasih para pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan tadi akan menjadi manfaat khususnya bagi para pemuda-pemuda yang ada di Nusantara, yang khususnya di Ponorogo, di Magetan, karena masih Magetan aku Ponorogo ya seluruh kuwi Mas khususnya. Jadi seperti itu. Matur sembah nuwun, salam budaya, rayu.